Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video sebelumnya kita udah menyelesaikan untuk si create post di bagian front end-nya gitu. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin nih ke bagian back end-nya. Tapi sebelum kita mulai gitu ya untuk membuat back end dari create post ini, ada satu perubahan yang saya lakukan khususnya untuk di bagian database gitu. Jadi teman-teman tahu kalau di waktu kita pada saat web designing itu kita buat si post image-nya itu kita pakai blob gitu ya. Jadi kita pakai blob yang mana itu kita tinggal upload file ke dalam database itu gitu. Tapi pada praktisnya itu bukan best practice gitu. Jadi di sini saya mau ubah supaya dia tuh jadi best practice. Nah, best practice-nya adalah eh, daripada kita taruh si file foto itu di dalam database, kita taruh aja di bisa dibilang tempat penyimpanan yang berbeda gitu. Nah, di kasus ini eh, kita akan pakai dari cloud provider gitu. Jadi kita akan simpan di cloud si gambar-gambarnya itu. Nah, kenapa best practice-nya itu jangan diletakkan di database? Karena pada dasarnya kalau misalnya kita letakkan di database, otomatis nanti datanya memori yang akan digunakan oleh MySQL ataupun database itu menjadi sangat berat gitu. Dibanding dengan kita membuat tempat penyimpanan baru gitu di provider lain gitu di tempat lain, eh, nyimpan di tempat lain itu jauh lebih murah dibanding nyimpan di database gitu di dalam case-nya nanti gitu pada saat memang udah di-publish gitu aplikasinya gitu. Jadi eh, untuk best practice-nya kita pasang di cloud gitu. Nah, jadi karena kita pasang di cloud, yang kita butuhkan sekarang bukan lagi blob gitu. Jadi teman-teman bisa ganti si bagian post image-nya di sini. Itu yang tadinya blob jadi varchar 255 gitu. Dah, itu aja yang diganti. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa pergi ke yang profile juga. Si yang bagian blob ini, profile picture, ini juga kita bisa ubah gitu. Si long blob ini, profile picture kita ganti jadi varchar. Jadi kita ganti ke varchar aja. Di sini kita ke varchar 255 dibentokin ya. Nah, kemudian kita save. Nah, jadi di sini dia profile picture pakai varchar 255 gitu. Nah, kenapa varchar 255? Jadi yang akan kita simpan di dalam profile picture ini itu nantinya adalah link gitu. Jadi link yang disediakan dari dari cloud provider untuk masing-masing gambar gitu. Jadi tempat di sini kita letakkan link, nah maka kita varchar dibuat mentokin 255 gitu. Jadi itu alasannya. Oke, jadi kalau teman-teman udah ubah, nah sekarang kita bisa mulai ngoding untuk bagian back end-nya gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke bagian backend, di sini sebenarnya ada beberapa perubahan yang saya buat sebelumnya gitu ya di sini. Jadi teman-teman bisa ikuti aja ya. Jadi pada dasarnya di sini yang tadinya itu button-button yang mana itu bukan form itu saya ubah jadi dia inputnya form gitu. Jadi di sini ada form gitu ya. Kemudian di sini yang tadinya button itu dirubah type-nya jadi input type submit. Jadi ini untuk yang share itu kan tadinya kan teks biasa ya. Jadi di bagian sini tuh tadinya ada teks biasa, di sini jadiin type submit gitu. Kemudian di bagian sini yang file itu juga eh, di sini teman-teman bisa ikutin ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa ikuti bagian button sama di sini di wrap input class di wrap oleh button. Kemudian di sini nama filenya itu adalah name-nya itu file underscore input, kemudian type-nya file sehingga di sini dia bentuknya kayak gini gitu kan ya. Nah, jadi yang saya rubah kalau nggak salah itu kemudian sama ini paling di bagian nah text area di bagian text area di sini kasih name juga gitu ya. Udah belum ya di video sebelumnya? Tapi intinya itu. Jadi di sini kemudian teman-teman saya taruh di submit yaitu di atas gitu. Jadi dimanapun posisi input yang type submitnya itu nggak masalah gitu. Jadi di sini saya posisinya di atas gitu ya. Kemudian formnya itu dari atas sini sampai sini gitu. Jadi itu sedikit perubahan yang saya lakukan. Jadi sebenarnya perubahannya nggak banyak. Intinya itu perubahan di bagian ininya itu untuk supaya tombol-tombol tadi yang
tadinya cuma button gitu, kemudian cuma teks, itu diubah jadi input gitu, supaya pada saat kita klik share di sini, itu nanti kita langsung bisa menjalankan backend kita gitu. Nah, di sini ini masih belum berubah ya. Sebentar, kita coba ubah. Di sini hover cursor pointer. Nah, jadi kalau kita hover, dia berubah ya. Oke, Oke, jadi sebelum kita masuk ke ngodingnya gitu ya, kita akan kenalan dulu dengan satu platform gitu yang namanya adalah Cloudinary gitu. Jadi pada dasarnya dari perkataan saya sebelumnya gitu ya, jadi best practice untuk menyimpan sebuah gambar di dalam sebuah aplikasi kita itu adalah dengan dari provider lain atau bisa dibilang di tempat penyimpanan yang lain gitu. Jangan di database kita. Dengan alasan yang udah jelasin juga ya, jadi kayak kalau misal kita naruh gambar di database itu terlalu berat gitu dan juga cost-nya ya. Jadi cost-nya itu kan dia lebih mahal untuk expanding database daripada kita taruh di tempat penyimpanan lain gitu. Nah, jadi si Cloudinary ini adalah salah satu tempat penyimpanan cloud gitu ya. Tempat di mana kita bisa menyimpan gambar gitu. Bisa gambar, video itu juga bisa juga di Cloudinary ini gitu. Jadi teman-teman sekarang coba buka dulu sih Cloudinary gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa ketikin aja cloudinary.com. Kemudian teman-teman sign in gitu. Kayak biasa, teman-teman login. Kemudian di sini teman-teman bisa bebas ya, misal langsung login pakai Google itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, kalau udah di sini ada dua hal yang saya ingin teman-teman perhatikan gitu. Jadi yang pertama adalah di sini ada yang namanya cloud name. Jadi setelah teman-teman masuk kemudian daftar, teman-teman akan diarahin ke getting started ya kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman masuk ke bagian dashboard. Jadi di dashboard itu ada product information credentials. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah yang pertama di sini cloud name. Jadi di sini ada di bawah kode itu teman-teman pay attention aja ya. Jadi nanti kita akan pakai si cloud name kita ini gitu. Bisa di copy, tapi kita masih belum butuh ya untuk saat ini, tapi ya teman-teman pay attention aja. Kemudian yang kedua adalah saya ingin teman-teman coba setup ini. Jadi muncul. Nah, di pojok kiri bawah itu ada yang settings gitu. Jadi ada settings, teman-teman masuk. Oke. Nah, jadi kalau kemudian teman-teman pergi ke yang halaman upload gitu. Jadi ke bagian upload karena kita nanti kan mostly kita pakai si Cloudinary untuk upload gitu. Jadi kita ada settings atau pengaturan yang tambahan gitu ya, pengaturan tambahan yang teman-teman perlu setup dulu gitu. Jadi teman-teman pergi ke bagian upload preset di sini. Jadi di bagian upload preset, nah teman-teman langsung add upload preset aja. Di add, nah di sini ada upload preset name sama folder. Di sini kita buat sama aja ya. Jadi kan karena kita mau buat tempat penyimpanan untuk postingan gitu. Jadi kita kasih nama aja post image gitu ya. Kemudian di bagian folder juga kita kasih namanya sama post image. Nah, kemudian di sini ada yang namanya signing mode. Jadi di sini ada penjelasannya ya, set ke unsign untuk supaya kita bisa unsign uploading. Jadi upload tanpa sign gitu. Jadi kita klik aja si unsign. Nah, kemudian langsung aja di save. Jadi teman-teman ingat-ingat sih nama ininya. Jadi kita punya post image sama cloud name kita gitu. Nah, nanti dua hal itu yang akan kita pakai di codingan kita gitu. Jadi kita akan ketik tulisan itu, maksudnya keywords itu untuk terhubung dengan si Cloudinary kita gitu. Oke, jadi itu aja untuk persiapan dari si Cloudinary-nya gitu. Nah, sekarang kita akan mulai ngoding untuk si bagian backend di sini gitu. Jadi, oh ya, di sini nanti kita akan membuat bisa bilang ada dua tahap gitu. Jadi tahap pertama adalah kita upload gambar kita ke dalam Cloudinary gitu. Jadi di-upload. Nah, kemudian setelah di-upload itu nanti kita akan mendapatkan data berupa URL. Nah, data URL, kemudian data profile yang login tentunya. Jadi data profile, kemudian data URL, kemudian data caption gitu. Jadi data deskripsi atau caption yang dibuat oleh user. Tiga data itu nanti akan kita simpan ke dalam database kita dari sisi server gitu. Jadi kita akan buat dua hal. Yang pertama upload, itu dia nanti client side gitu ya. Jadi kita akan buat sistemnya di bagian sini. Kemudian nanti setelah udah di-upload, selesai uploadnya, kita dapat URL, profile sama deskripsi nanti kita akan simpan di server side gitu. Jadi nanti kita ada dua tahap untuk proses upload file ini gitu ya.
Nah, jadi di sini untuk si pertama adalah tahap upload file dulu gitu ya. Jadi kita akan siapin di bagian sini gitu. Nah, di sini kita karena kita client side, kita akan buat form dalam form function. Jadi on submit dalam bentuk client side atau dalam bentuknya si React.js gitu. Oke, jadi di sini sebelumnya udah saya siapin juga ada tambahan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada uploading. Nah, ini nanti kita buat use state untuk uploading. Fungsinya apa? Jadi pada saat kita klik tombol share itu nanti kan ngupload tuh supaya user tahu kalau oh lagi ngupload tuh. Nah, kita kasih tulisan aja sederhana aja gini uploading gitu. Nah, kemudian tambahan selanjutnya adalah karena kita pakai cara JavaScript ya cara JavaScript atau cara React.js kita berarti perlu tambahin beberapa hal. Salah satunya adalah di sini text area kita tambahin value sama on change ini kayak biasa ya kayak waktu kita add form untuk di React.js gitu. Jadi ini untuk si bagian deskripsi gitu ya. Kemudian kalau bagian ini kan submit biasa ya, ini tombol submit aja. Kemudian di sini ada input lagi. Nah, dia file juga dia nggak ada masalah gitu. Jadi yang ditambahin cuma bagian caption ini aja gitu ya. Oke, jadi di sini kita akan buat dua use state dulu ya untuk dua hal tadi. Gitu. Jadi yang pertama adalah uploading dan set uploading. Kita setnya dia adalah use state. Kita isi aja false dulu. Jadi kan pertama nggak ngupload tuh, jadi nilainya false. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi caption dan set caption. Kita use state kemudian isinya dia adalah string kosong gitu karena kan caption tuh jadi pertama kosong dulu. Oke, di sini untuk dua item. Nah, sekarang kita akan mulai untuk si function ini. Jadi di sini juga udah saya tulis ya di sini create post. Nah, jadi kita akan buat si function create postnya gitu. Oke, jadi di sini kita akan buat pertama adalah kita akan buat versi ini ya async function di sini sekarang function async function kemudian si namanya tadi create post. Nah, ini kemudian di sini kita kasih event atau gitu ya biasanya kita. Nah, yang pertama dilakukan adalah seperti biasa kalau misal kita di React.js itu kita sering pakai prevent default gitu. Nah, fungsi dari prevent default sedikit pengingat ya untuk refresh pikiran ingatan teman-teman. Jadi prevent default itu kalau si form submit itu kan kalau misal kita klik submitnya dia akan mengarah ke halaman lain gitu kalau si tag form. Nah, untuk mencegah si form itu dia pindah ke halaman lain, kita aktifin si ini, prevent default. Jadi supaya pada saat kita klik, si form itu dia nggak pindah halaman gitu. Nah, oke, jadi di sini karena kita mau pakai cara JavaScript gitu ya, atau cara React.js, jadi kita ngambil datanya itu kan dari browser tuh. Jadi kita akan ambil dulu si formnya gitu. Jadi di sini kita ke variable form, kemudian di sini event dot yeah, oh sorry, event dot current target gitu. Nah, oke di sini kita coba console log ya si formnya. Oke di sini kita save. Oke, kemudian kita coba klik create. Nah, di sini kita langsung klik share aja ya, karena di sini kita belum ada apa-apa juga. Oh ya, sama kita coba siapin si ininya. Oke, ini coba kita refresh. Nah, ini kita klik si create. Nah, kemudian kita klik share. Nah, di sini teman-teman lihat current targetnya itu adalah post gitu. Jadi kita dapat si form kita. Di sini ada div lagi di dalamnya. Jadi pada dasarnya itu yang di dalam sini nih. Ini kan form, nah ini kita dapat isinya. Nah, jadi current target itu adalah uh, sebuah atribut di dalam properti dari objek event yang mana kan kita di sini uh, on submit atau pembuatan event handlingnya atau create post ini tuh kan di formnya di tag form gitu maksudnya. Jadi current target ataupun target yang lagi dipilih oleh si create post ini itu adalah si form. Makanya kita dapat data si form di sini. Ya, di sini kita dapat data si form. Nah, dari form ini kita mau ambil bagian filenya gitu. Jadi kita ambil dari sini si formnya gitu. Jadi di sini kita pergi misal file input gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau lihat di sini kan dia isinya banyak nih. Ada beberapa tag-tag lain. Jadi kita akan
eh, bisa dibilang seleksi gitu. Di filter kita cuma butuh si file inputnya gitu. Jadi kita kan mau input file tuh. Jadi kita pilih si bagian apa input filenya. Jadi kita tulis aja gini. Jadi kita akan membuat sebuah array. Jadi array from, kemudian dari dalam form, form, oh sorry sorry, form. Nah, kemudian form elements gitu. Jadi kita di dalam form ini kan ada banyak elements nih, ada elemen-elemen banyak. Nah, di dalam si elemennya itu tolong carikan yang mana bagian name-nya. Jadi bagian apa? Kalau input kan di sini ada yang bagian name tuh. No, ini. Nah, ini name kan. Input, nah ini ada name-nya. Nah, kita akan mau ngambil si bagian input type file ini kan. Jadi yang gunanya adalah untuk upload file gitu. Nah, kita ambil name-nya itu adalah yang namanya file gitu. Jadi name itu adalah sama dengan file. Ini kalian tutup. Oke, sebentar, ini ada yang kebanyakan ya. Oke, ini yep. Nah, ini. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak shorthand gitu ya, atau query singkat untuk kita melakukan filtering. Jadi kan di dalam form ini kan dia banyak elements, jadi dia bentuknya array gitu kan. Dia bentuknya array, kemudian dari array itu kita pakai method find gitu. Jadi teman-teman di array bisa pakai find. Dan di sini kita buat sebuah function. Ini kan array function nih. Jadi tolong carikan yang name-nya itu sama dengan file gitu. Dari semua item gitu ya. Jadi kan di sini ada img, ada div dan lain sebagainya. Tolong yang name-nya itu adalah file gitu. Jadi kita ambil aja gitu. Nah, ini kalau misal kita console log si file input gitu. Nah, ini kalau kita klik lagi ya. Jadi di sini kan ini tadi udah ya. Kita ganti ke file input kalau kita klik share. Nah, di sini kita dapat si file inputnya nih di sini. Gitu. Karena dia name-nya adalah file gitu. Nah, oke, jadi di sini kan kita udah dapat si file inputnya nih. Nah, selanjutnya adalah kita akan buat ini variable namanya adalah form data. New form data. Nah, di sini form data itu apa? Di sini ada penjelasannya ya. Jadi cara mudah untuk mengkonstruksi key value pairs yang mana dia merepresentasikan key sama value-nya yang kemudian bisa digunakan untuk ngirim gitu. Jadi menggunakan HTTP request send method gitu. Jadi sebenarnya kayak it uses the same format form but use if the continuing type were set to multi-part atau form data gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya teman-teman mau ngupload yang tipe datanya itu kayak file gitu ya, teman-teman bisa bilang masukin datanya itu ke dalam form data ini gitu. Jadi dimasukin ke dalam sini, kemudian baru deh teman-teman upload gitu atau request XML request HTTP tadi gitu. Jadi di sini dibuat dulu form datanya. Kemudian di sini file of file input dot files. Kemudian form data. Teman-teman ikuti dulu bentar ya. Dot append. Jadi kita masukin file si filenya gitu. Nah, jadi pada dasarnya kan di dalam apa namanya si file input ini kan kita udah dapat nih si filenya. Oke, jadi bisa lagi ya kita coba console log si filenya gitu. Nah, di sini ini iterasi biasa ya teman-teman tahu juga. Nah, ini kita bisa pakai off gitu way. Jadi kita bisa pakai off untuk atau gini dulu lah. Kita file input files. Jadi console log file input dot files. Ini kita save. Nah, kemudian kita coba klik share lagi. Nah, di sini ada, jadi di dalam file input itu kan tadi kan ini kan di dalamnya itu ada file gitu, tipe data file. Jadi di sini ada file list gitu. Nah, di sini ada nanti itemnya. Nah, di sini karena saya belum masukin ya, kita akan coba sekalian deh ya. Jadi kan di sini udah kita buat input type file ya. Kemudian di sini kita coba masukin satu gambar deh. Nah, kemudian kita klik share-nya. Di sini uh, kita klik share. Nah, di sini muncul. Nah, di sini ada length-nya satu nih. Jadi ada satu index file nama. Jadi kalau teman-teman buka, nah si file input itu kan dia ada files. Nah, file ini kita ngambil filenya. Jadi ada
nama, ukuran, tipe dan lain sebagainya. Kemudian di sini last modified tanggal, waktu gitu maksudnya. Nah, di sini kita ada filenya, kemudian ini ukuran filenya gitu. Jadi dari si file input.files atau dari tag ini kan dia punya atribut files gitu. Nah, jadi dalamnya kita akan ambil nih si gambarnya. Jadi bener-bener kan tadi kita udah ngambil formnya, tag form. Kemudian kita ambil si tag input file. Kemudian dari tag input file itu di dalamnya, kalau kita udah ini ya. Jadi kalau kita udah kayak gini, jadi udah kita user udah choose file, kemudian muncul di sini. Nah, itu kan nanti ada data yang udah kesimpan tuh di browser sebelum dikirim. Nah, kita ambil data itu gitu. Jadi di sini si form filesnya kita ambil gitu. Jadi ini kita undo dulu. Nah, jadi dari nah kemudian kan tadi di dalamnya tuh ada beberapa items. Meskipun cuma satu gitu ya si file. Tadi kan teman-teman lihat ada yang UNS tuh dia cuma satu gitu. Nah, itu si filenya kita masukin ke form data yang udah kita buat gitu. Jadi di sini kita udah buat, kita append atau masukin filenya. Jadi key-nya adalah file, ini value-nya gitu. Jadi teman-teman masukin. Nah, setelah dimasukin kita perlu masukin satu item lagi ke dalam form data pen. Nah, yang kita masukin adalah ini upload preset. Kemudian di sini adalah tadi yang upload presetnya. Jadi teman-teman kembali ke Cloudinary di bagian settings ya tadi. Jadi kalau misal teman-teman ingat langsung diketik aja ya. Kalau nggak salah itu tadi file image post image sorry. Oke, jadi teman-teman masukin aja di sini post underscore image gitu. Jadi teman-teman masukin si post image-nya. Kemudian di sini kan nah tadi kita udah buat si uploading di sini gitu ya. Jadi tadinya false. Nah, jadi pada saat kita mau upload, jadi sesaat sebelum kita upload, kita set uploadingnya ke true gitu. Jadi supaya apa? Pada saat ngupload itu muncul ada tulisan uploading gitu. Yang tadi udah kita siapin juga di bagian bawah sini gitu ya. Jadi ini kita udah siapin gitu ya. Nah, jadi kita set dulu gitu. Nah, setelah kita set baru kita melakukan fetch atau kita upload datanya. Nah, kemudian nguploadnya kemana? Teman-teman bisa ikuti ini. Jadi ini adalah API yang dimiliki oleh Cloudinary untuk upload file .com/v1_1 nah kemudian setelah v1_1 teman-teman masukin uh, cloud name-nya teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa ke dashboard. Nah, di sini kita copy si cloud name kita. Kemudian di paste. Jadi di sini jadi salah satu parameter gitu ya. Kemudian image/upload gitu. Jadi gambar upload gitu. Nah, di sini kemudian ini kan dia fetch ya. Udah, kemudian kita bisa pakai then aja deh di sini. Oke, jadi di sini kita pakai ini aja ya, nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja sih kalau misalnya teman-teman mau pakai cara async await juga nggak usah. Ini berarti kita nggak usah ya, begitu. Nah, oke, jadi kita pakai ini aja. Atau misal mau pakai ini juga nggak masalah sih, gitu. Nah, jadi kayak biasa ya di sini. Oh ya sebelumnya, sorry, lupa satu hal. Jadi kan kita mau ngepost nih ya. Jadi kita kayak gini dulu. Jadi kayak waktu upload form cara React.js gitu. Nah, di sini kita masukin pertama method kayak biasa ya. Jadi methodnya adalah post, kemudian si bodinya kita masukin dari form data tadi gitu. Jadi kita akan upload berdasarkan form data gitu, bentuknya sih form data gitu. Oke, kalau udah kita bisa lanjutin. Jadi di sini then resultnya. Jadi kita tunggu si resultnya. Resultnya kita res.json gitu. Kemudian di sini kita then lagi ini biar ada kesamaan. Nah, kemudian hasil dari ini gitu. Oke. Nah, tadi kan di sini kita udah upload nih. Jadi uploading, kemudian di sini kalau udah masuk ke then itu kan berarti otomatis artinya udah selesai tuh, uploadnya udah berhasil gitu. Nah, kemudian setelah kita upload, apa yang akan dilakukan? Kita masuk ke tahap yang kedua gitu. Jadi setelah kita upload filenya, kita masukin data-data yang kita punya ke dalam server gitu.
Jadi masukin ke server, kemudian di dalam server itu kita nanti akan save datanya ke dalam database kita gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu deh console log dari hasilnya si result setelah result atau hasil setelah kita uploading gambar kita gitu. Jadi di sini terakhir console log ya. Ini kita save. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke media library. Nah, di sini teman-teman pergi yang gambar ini folders. Jadi di sini. Nah, di sini nanti gambar kita akan kebu. Jadi nanti di sini otomatis kalau misalkan kita baru pertama nih. Jadi nanti di sini akan muncul sebuah folder baru yang namanya tadi itu post profile post upload tadi gitu ya. Sorry 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 lupa. Tadi apa sih? Post image, sorry. Ya, jadi dari post image nanti akan muncul folder namanya post image. Kemudian di dalamnya ada file kita yang kita upload gitu. Gitu. Nah, jadi di sini kita akan coba ya. Ini kita save udah. Di sini kita reload deh. Oke, kemudian kita Ctrl Shift I. Nah, kita untuk ngecek sih ini, kita console log result hasil dari setelah kita upload. Nah, di sini kita klik create. Nah, di sini kita choose file, kita salah satu aja ya. Kita pilih. Kemudian caption boleh, tapi kan kita belum ngapa-ngapain isi caption gitu ya, jadi nggak akan ngaruh apa-apa. Nah, ini kita klik share. Nah, tadi kan kita setting ini ya yang tadi use state untuk caption sama set caption, dan sesaat sebelum kita ngupload filenya gitu. Jadi sesaat sebelum kita ngupload filenya, oh ini udah muncul nih BTW. Oke, jadi sesaat sebelum kita upload filenya kita set dulu tulisan set uploadingnya itu jadi true sehingga di sini muncul tulisan gitu ya. Nah, di sini udah muncul jadi muncul tulisan, kemudian user jadinya tahu oh oke, aku saat ini adalah posisinya menunggu karena memang sedang proses uploading gitu. Nah, di sini by the way tadi udah muncul ya di sini hasil dari console log di sini gitu. Nah, di sini udah muncul nih datanya. Ada asset ID, kemudian ada public ID dan seterusnya banyak. Dan kemudian kalau teman-teman cek di Cloudinary, di refresh, nah di sini muncul si post underscore image gitu. Di sini muncul post underscore image. Kalau teman-teman buka, nah di sini ada file yang teman-teman tadi barusan upload gitu. Nih, filenya udah ada gitu. Nah, kemudian di console log gitu ya di DevTools, teman-teman kita dapat data banyak nih. Nah, dari data yang banyak ini kita akan ambil satu, yaitu namanya adalah URL di sini. Kita akan ambil data ini. Jadi data ini atau tulisan inilah yang akan kita simpan ke dalam database gitu supaya nanti pada saat kita ambil pada saat kita nampilin post gitu ya, itu kita bisa pakai ini untuk fetching datanya gitu. Ini kalau misalnya teman-teman copy, kemudian ini close ya. Di sini teman-teman paste. Oh, sorry, bentar. Ini linknya, oh ada string, tanda stringnya, sorry. Nah, kalau teman-teman buka, nah hasilnya itu muncul gitu. Jadi ada hasilnya di situ gitu dari ininya. Jadi itu kita berhasil ngupload filenya. Jadi tahap pertama bisa dibilang selesai gitu ya untuk uploading file dari form kita ke Cloudinary gitu. Oke, jadi kita bisa pakai res.url gitu untuk kita simpan ke dalam database gitu. Jadi itu adalah tahap pertama. Kita selesai dan kita berhasil upload file ke dalam Cloudinary-nya gitu. Nah, di sini kita akan lanjut ke tahap kedua yaitu upload si data-data yang udah kita dapat ke dalam server kita gitu. Nah, jadi untuk uploadnya, jadi kan kita udah then. Nah, di sini yang kita lakukan pada saat upload filenya udah selesai adalah kita akan melakukan fetch gitu ya. Jadi kita akan melakukan fetch data ke API, kemudian post, kemudian create gitu. Nah, tapi di sini kan kita belum buat ya. Di sini post, di sini kita belum ada create gitu. Nah, di sini kita coba ini dulu aja deh. Di sini kita bisa dibilang kumpulin datanya dulu gitu. Jadi di sini kita coba buat satu variabel namanya adalah uh, send gitu. Nah, di dalam send ini cuma testing aja ya. Jadi di dalam send ini adalah kita ada 3 item. Jadi yang pertama adalah profile gitu ya. Jadi kan kita perlu profile yang lagi login untuk nyimpen data post gitu. Karena di bagian tabel database kita, di bagian post itu kan kita ada post image, kemudian ada deskripsi untuk caption, kemudian ada profile ID gitu. Jadi kita perlu ambil profile ID si user yang lagi login
gitu. Nah, jadi di sini kita perlu ambil nih untuk si datanya. Nah, datanya diambil dari mana? Jadi kan kita sebelum di halaman create post ini, kita itu kan udah masuk nih, kita udah punya session yang didapat dari kita pakai di pembuatan session itu, yang si iron session itu ya. Nah, jadi dari situ kita udah punya session, nah kita akan pakai itu gitu. Nah, karena si create post ini kan itu ada di bagian index ya, di bagian index. Nah, ini kan ada create post. Nah, jadi kita ambil data yang udah di sini gitu kan, karena kita di index tuh udah ada ini nih, get server side prop pakai iron session. Jadi kita udah pakai si iron session, kita ngambil data profile user yang lagi login gitu. Nah, jadi si ini kita buat sebuah props gitu ya di bagian create postnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini udah saya tambahin ya BTW. Nah, di sini props kemudian profile ID gitu. Jadi pada dasarnya kita masukin data ke dalam uh, komponen create post ini gitu. Jadi di sini profile biar lebih detail kali ya. Jadi profile ID ini. Jadi profile ID itu adalah diambil dari props profile ID gitu. Ini kita save. Nah, jadi teman-teman pergi ke halaman index, kemudian kan kita udah dapet session ini gitu. Teman-teman langsung buat aja sebuah props di bagian sininya kayak gini gitu. Nah, kemudian di bagian create post-nya, di sini kan tadi kita udah ada satu switch modal tuh. Switch modal tuh juga dia didapat dari si index ya. No, 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 sorry, index yang ini. Nah, di sini kan dia udah ada ini nih, switch modal gitu. Yang mana kita digunakan untuk berhubungan antara si parent sama si children gitu kan, untuk supaya kita bisa saling passing data gitu. Saling kirim data dari parents ke children dan juga dari children ke parents gitu. Nah, yang satunya kan profile ID nih. Jadi di sini teman-teman langsung masukin aja profile ID ini. Ini sama kan tadi ya. Index profile ID. Ini kita coba copy paste. Nah, oke. Jadi kita udah punya profile ID nih. Nah, tinggal kita di sini profile ID gitu. Di sini juga sama deh, namanya profile ID. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita dari ini kita perlu URL-nya. Jadi URL sih gambarnya. URL-nya didapat dari mana? res.url gitu. Jadi kan tadi teman-teman juga udah lihat nih isi dari console log-nya. Di dalam console log itu kan dia ada URL. Ya udah kita pakai aja sih URL-nya kayak gini gitu. Karena dia bentuknya juga objek ya, by the way. Jadi kita bisa pakai kayak gini, kayak materi objek biasa gitu. Nah, kemudian kita profile URL dan juga yang terakhir adalah caption. Nah, caption itu kita dapat dari caption. Caption ini kan tadi yang udah kita buat si use-state-nya nih. Jadi kayak teman-teman tahu lah ya di React materi mengenai form caranya si React.js gitu. Jadi kita kan pakai value on change gitu ya. Set target value dan seterusnya. Kemudian di sini caption. Nah, kita ambil datanya dari sini gitu. Nah, jadi then di sini kemudian di sini kita coba console log si send-nya ini. Ini kita save. Berarti kita di sini coba upload sekali lagi ya. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi karena logo UNS ini salah satu logo yang paling ringan gitu ya. Jadi supaya uploadnya cepat juga gitu. Oke, di sini kita Ctrl Shift I. Nah, di sini kita oh ya ini karena tadi kita belum set off juga ya BTW. Tapi itu nanti aja deh. Nah, ini kita coba refresh. Nah, di sini kita create. Kemudian kita choose file. Misalnya yang tadi ya, ini kita open. Nah, kemudian di sini untuk captionnya kita akan isi logo WNS gitu ya. Nah, kemudian di sini kita klik share. Dia uploading nih. Dia uploading, kemudian nanti kalau misal datanya udah selesai gitu kan. Jadi kayak biasa gitu. Maksudnya kayak tadi. Nanti dia akan muncul di sini gitu, sesuai di sini karena kita lakukan console log. Nah, ini dia. Ya, jadi untuk console log ini kan send nih. Nah, di dalam send itu ada caption gitu. Caption tadi bener ya, di sini kita ngambil data dari use state ini. Kita udah dapat datanya, kemudian ada profile ID. Profile ID-nya berhasil juga ya. Jadi dari file index.js, yang mana di dalam file index.js tuh dia udah punya si sessionnya. Kita tinggal passing datanya, jadi kita tinggal kirim aja datanya dari file index ke dalam create post gitu, pakai props gitu. Jadi ini ya, pakai props kayak mana? Kayak gini gitu. Nah, kemudian untuk URL juga berhasil gitu ya. Kita udah berhasil ngambil data URL dari si
result di sini. Jadi res.url gitu. Nah, jadi di sini artinya kita udah berhasil nih. Tinggal kita kirim datanya gitu. Oke, jadi udah berhasil. Nah, kita akan lanjut ke bagian API-nya dulu gitu ya. Jadi ke bagian backend satunya. Jadi kita pergi ke API, kemudian ke bagian, bentar ini saya tutup dulu. Nah, post, kemudian di sini teman-teman new file, teman-teman bisa buat create.js gitu. Jadi nanti semua data-datanya akan dipas atau dikirimkan ke file ini gitu ya. Oke, di sini kayak gini aja ya. Nah, oke. Jadi untuk ini kita bisa langsung aja atau kita ngecek-ngecek lagi aja ya biar lebih yakin juga gitu. Oke, jadi di sini di bagian post ini kita nanti akan console log lagi aja gitu ya untuk memastikan memang datanya itu masuk ke bagian post atau enggak. Jadi di sini pertama adalah export default. Jadi kayak biasa ya, function handler. Kemudian di sini request ya request response. Nah, di sini kita akan ambil si datanya gitu. Jadi kita akan ada uh, profile ID yang mana profile ID itu didapat dari body gitu nantinya. Jadi body dot profile ID. Kemudian selanjutnya adalah ada URL. Kita ada URL. URL ini kita simpan body.url juga. Kemudian yang terakhir adalah tadi caption gitu ya. Caption itu adalah dari request.body.caption gitu. Jadi nanti kita akan coba cek. Nah, kemudian di sini kita langsung ini dulu aja. Console log profile ID, kemudian URL sama caption. Ini kita save dulu aja. Jadi gini aja dulu ya. Kemudian kita kembali ke create post. Nah, di sini jadi kita udah masukin juga BTW di sini ke dalam menjadi sebuah objek gitu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal simpan kita kirim datanya. Jadi di sini yang dilakukan adalah kita akan melakukan fetch lagi gitu. Fetchnya kemana? Ke API slash post slash create gitu. Jadi yang baru aja kita buat gitu. Nah, karena kita tipenya post juga gitu ya. Jadi di sini kita masukin sama kayak yang atas. Jadi method post. Nah, kemudian tinggal si bodinya gitu. Nah, untuk bodinya kita JSON stringify gitu. Jadi sama ya kayak waktu materi mengenai form lagi-lagi ya. Jadi kita kan pakai JSON stringify juga tuh. Gini, nah kemudian kita udah buat, jadi kita langsung send aja gitu. Kan kita di dalam itu biasanya objek tuh. Objek kemudian mana di dalamnya ada eh berarti ada profile ID, URL sama caption yang mana dia di dalam satu objek gitu. Nah, di sini kan sama aja kayak ini nih. Kayak gini, teman-teman langsung copy paste taruh di sini gitu. Sama aja gitu. Nah, oke, jadi di sini teman-teman udah. Kemudian, ya udah gini aja dulu nggak apa-apa. Kita save. Ini kita reload ya. Sebenarnya nggak usah di reload juga nggak masalah sih. Biasa aja, sorry. Oke, di sini udah. Kita akan, oh ya, di sini kan tadi untuk si API-nya itu kan terakhir adalah console log nih. Jadi kita akan ngecek di sini datanya masuk sampai ke file ini atau enggak gitu. Jadi di sini kita klik create. Kemudian di sini kita lagi-lagi kita upload satu file yang sama lagi ya. Jadi di sini saya mau hapus dulu untuk image-nya. Di sini hapus. Nah, kemudian di bagian sini kita choose file lagi dengan file yang sama. Oke, kemudian di sini kita masukin lagi UNS gitu. Kemudian kita klik share. Nah, di sini udah masuk uploading nih. Kita tunggu. Jadi kan, oh ya, sebenarnya ini tadi untuk ngecek juga bisa nggak usah saya hapus dulu ya sih. Jadi di sini dibuat ada console log itunya dulu gitu ya. Oke, di sini, oh di sini dia masuknya undefined, undefined, undefined. Jadi datanya belum masuk dia. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu kenapa datanya di sini undefined, undefined, undefined gitu. Jadi JSON stringify, oh, bentar. Kita kekurangan satu btw. Biasanya kita juga masukin ini ya, headers. Kemudian di sini content type gitu ya. Jadi tipe data yang kita kirim itu adalah kalau nggak application slash JSON gitu. Ini kita koma. Gini. Jadi kita ada method, headers, kemudian body JSON. Ini kita coba save. Kemudian yang di sini kita
Tadi BTW berarti datanya masuk ya, soalnya di sini udah berhasil nih. Itu kan masuk. Ini kita hapus. Oke, nah kita akan coba lagi sekali di sini. Kita UNS. Ini masih ada tulisannya BTW. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga filenya UNS ya. Masih ada. Ya udah kita klik. Oh, sekalian di sini kita tambahin. Jadi tadi bagian ini setelah ini kita tulisnya console log file uploaded gitu. Jadi cuma ngasih pembatas aja gitu. Pembatas antara upload file, selesai upload file kita kita kasih tanda, kemudian baru uploading file. Nanti di bagian akhir kan tadi udah ada juga console log-nya gitu. Oke, jadi console log, kemudian yang tadi juga console log gitu. Oke, udah compiled. Ini kita klik share lagi. Nah, di sini kita akan ada dua console log itu ya. Nah, file uploaded di sini. Kemudian di sini teman-teman lihat nih ada 5, kemudian HTTP, kemudian sini UNS gitu. Jadi datanya itu berhasil nih, dia berhasil masuk ke API kita di sini. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tinggal upload aja kayak biasa ke dalam database kita gitu. Jadi di sini kita variabel db kayak biasa ya, require kita pakai add lib db gitu ya untuk si filenya. Nah, kemudian di sini kita langsung aja uh, db.query. Nah, untuk query-nya adalah kita masukin data, berarti insert into table-nya adalah post gitu ya. Kemudian yang kita masukin itu cuma beberapa item. Jadi kita ada post underscore image gitu. Jadi kita ngikutin nama-nama yang di sini BTW. Jangan sampai salah ya. Post image, kemudian mana tadi? Ini sorry. Post image, kemudian kita ada post underscore deskripsi. Ya, salah, mohon maaf di sini waktu kita buat saya nyebutnya deskripsi ya, tapi di sini tuh untuk caption gitu maksudnya. Jadi caption atau deskripsi, kemudian yang terakhir adalah profile underscore ID gitu. Jadi untuk ininya kita nggak usah permasalahin dulu ya untuk si post date sama like-nya. Oke, jadi di sini profile ID udah, kemudian kita value-nya. Value-nya apa aja? Jadi yang pertama adalah si di sini adalah pertama post image. Jadi kita URL. Si URL-nya jangan lupa pakai petik ya di sininya. Jadi petik kemudian URL karena dia varchar. Kemudian selanjutnya adalah post deskripsi. Kita pakai petik lagi. Kemudian di sini isinya ini pakai dolar. Nah, di sini adalah caption. Kemudian yang terakhir adalah si profile ID. Profile ID nggak usah pakai uh, string, tanda string karena dia itu tipe datanya integer juga gitu. Jadi di sini itu dia tadi profile ID gitu. Jadi profile ID di sini profile ID. Jadi insert ya. Udah, jadi kayak biasa di sini tinggal kita error sama data. Kita ke sini if error kita console.error gagal upload post milik profile ID sama dengan profile ID gitu. Kemudian kita titik dua seperti biasa ya. Di sini error.stack gitu. Oke, jadi ini untuk kalau misal error, nah di sini tinggal apa yang akan dilakukan pada saat datanya udah tersimpan gitu ya. Apa yang akan kita return kayak biasa sih sudah di sini. Result status 200, kemudian kita misal pakai JSON aja ya, JSON sih datanya gitu. Oke, di sini ini bisa kita hapus ya, atau misal ini kita ke atasin deh ke sini. Ini kita save. Oke, jadi di sini udah compiled, kita akan coba nih. Oke, kita reload. Oh ya, di sini gambarnya tadi udah ada ya. Sini saya mau hapus dulu. Klik delete. Oke, kita akan coba nih. Jadi di sini kan kita udah console log ini, kemudian ada satu lagi tadi yang di bagian create post di sini si ini file uploaded. Ini biarin aja nggak masalah ya. Nah di sini kita akan sambil buka ini. Nah di sini kita console. Nah kita klik create, kemudian kita choose file. Ini kemudian ini UNS logo gitu. Oke, kemudian kita klik share. Di sini muncul tulisan uploading ya. Di sini udah muncul tulisan uploading.
Kita tunggu, nanti kan di sini harusnya muncul nih file uploaded, dan di sini udah ada nih data yang di sini juga udah ada. Oke, so far everything terlihat bagus. Kita cek ke database-nya, ke Cloudinary dulu. Gambarnya terupload, kemudian di bagian database kita reload coba page-nya. Nah, ini dia datanya udah masuk ya. Jadi post ID 5, kemudian di sini ada post image-nya, kemudian di sini ada deskripsinya, kemudian ada profile ID-nya. Nah, di sini kan udah, kemudian kita kembali. Nah, di sini kan belum muncul nih, padahal di sini kan harusnya udah muncul nih, yang atas ini pun dia udah muncul, tapi di sini baru satu gitu, harusnya ada dua. Ini kita refresh, coba kita refresh. Nah, nih udah ada dua nih sekarang isinya di bagian sini gitu. Tuh, dia ada dua. Jadi data postnya artinya berhasil ditampilin gitu ke bagian sini. Nah, karena si gambarnya itu adalah dari URL ya, jadi kita gampang aja gitu untuk ganti si gambarnya. Oh ya, BTW berarti ini yang ke satu saya hapus ya. Soalnya kan di sini juga dia post image-nya dia masih blob data di sini gitu. Jadi sini saya langsung delete dari sini. Nggak bisa karena ada si komen ya. Jadi di sini kita coba ke comments. Oke, di sini kita hapus dulu si komennya. Oke, kemudian di sini, nah oke ini komennya tadi udah kehapus, tinggal kita hapus si postnya. Postnya kita delete. Yang ini. Oke, nah ini udah berhasil. Nah, oke, jadi karena post image-nya itu kita pakai URL ya, jadi kita gampang aja gitu. Kita tinggal eh, ganti di bagian post. Post di sini, kemudian comment profile di sini. Kita udah ada post belum? Post. Mana? Yang gambar saya. Oke, ini gambarnya. Kemudian yang fetch post itu ini kan profile, comment. Ini untuk profile ID, kemudian ini yang comment. Props dari profile, post ID, deskripsi. Oh ya, jadi dia itu dari index ya. Oh, bukan ini. Nah, di sini. Di sini kan ada post nih, yang mana dia ngambil datanya fetch API post gitu. Nah, di sini kan kita udah ada post ID, kemudian ada profile. Nah, di sini bagian post image, oh udah ada. Kita udah buat si oh, oh no, no, profile, post ID. Oh ya, kita udah ada image nih. Nah, kita tinggal pakai berarti di bagian postnya di sini variabel image itu adalah dari props dot image ya tadi. Kita ke index lagi, sorry. Image, ya, image. Oh, dari post dot post underscore image. Post underscore image. Oh, ini dari database ya. Di sininya image. Oke, ini profile ya. Jadi kita ke post, profile, post ID. Nah, ini image ya. Oke, jadi kita udah dapetin datanya. Kita tinggal ke sininya. Jadi kita bagian sini URL-nya. Oke, kita coba ganti ya. Oh, sorry, di sini URL kita ganti kayak gini. Sini adalah image. Ini. Oke, sudah. Kita coba save. Kita ini ulang. Kita tunggu. Oke, dan ini dia. Jadi gambarnya udah berhasil muncul nih di sini. Si gambar WNS-nya gitu. Jadi logonya udah. Oke, di sini kan dia gambarnya agak mepet ya. Sini coba saya agak edit dikit ya untuk tampilannya. Di bagian post tadi ini kita kan tadi udah BG cover, kita teman-teman bisa tambah satu lagi BG center. Jadi supaya kan cover itu misal ada wadah, kemudian ada gambarnya kegedean, ya udah sisa yang ketutupan, ya udah ketutupan aja. Tapi dia posisinya tuh dari pojok kiri atas. Jadi biar dia di tengah, teman-teman pakai BG center. Jadi kalau kita save, nah dia gambarnya jadi di tengah gitu. Oke, dikit itu aja ya. Oke, jadi kita udah berhasil juga nih tambahin apa namanya post di sini gitu. Oke, jadi di sini teman-teman lihat di sini udah ada namanya dummy, di sini dummy, kemudian di sini ada deskripsinya juga gitu ya. Kemudian kita misal coba logout ya. Kita pakai akun yang lain nih. Kita pakai akun misal users yang lain. Misalnya si ini dummy 2 deh.
kita copy dummy 321. Sini kita paste dummy 321. Kita sign in. Salah. Sorry. Dummy gmail.com dummy 321. Kita ini coba paste. Ini kita copy paste aja deh. Kita copy, paste, sign in. Nah, oke, tadi ada salah ya. Oke, nah di sini jadinya teman-teman lihat di sini ada postingannya si dummy gitu kan, kita login sebagai dummy 2, tapi di sini kita muncul ada dummy gitu. Nah, di sini kita misal si dummy 1 udah upload. Kemudian si dummy 2, ih, dia upload, aku mau upload juga gitu. Kita create. Nah, kita coba file lain ya. Di sini misal ada satu ini. Ini itu adalah aku di Brussels gitu. Nah, ini kemudian kita klik si share-nya di sini. Gitu. Kemudian kita tunggu ya. Coba sambil kita cek. Oke, yang tadi sebenarnya gambarnya agak gede, jadi bakal memakan waktu lebih lama gitu dibanding yang logo NS tadi gitu. Oke, kita tunggu ya. Oke, jadi di sini untuk filenya teman-teman lihat di sini file uploaded. Kemudian di sini juga dia udah muncul nih untuk console log yang kita pasang tadi gitu. Nah, oh ya teman-teman kalau mau ya console lognya tadi boleh dihapus ya, atau misal mau di keep juga nggak masalah gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di Cloudinary, kita refresh, di sini udah ada gambar lagi nih, gambar yang dari barusan kita upload. Nah, kemudian di sini, oke ini masih ada, nanti kita benerin deh. Ini kita close, kita coba reload ya. Nah, sekarang di sini ada sih nih dummy 2 gitu. Jadi kita punya dummy, eh, ini akunnya dummy gitu ya. Si dummy itu dia yang upload gitu. Nah, di sini ada dummy 2. Nah, ini gambarnya gitu. Kemudian ada captionnya nih. Aku di Brussels, kata si dummy 2 gitu. Jadi oke, jadi udah semua kita udah bisa upload. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu gitu ya. Jadi kita udah berhasil nih, kita udah login gitu ya. Jadi kita udah login dengan akun, kemudian kita create post dan juga udah berhasil kesimpan datanya. Kemudian kita logout, kita pakai akun lain. Kita masih bisa lihat akun yang udah pernah ngepost, kemudian juga kita bisa ngepost dengan akun yang kita login tadi. Jadi di sini ada dua post dari dua akun yang berbeda gitu. Jadi kita udah berhasil nih untuk bagian create postnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.